Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi berkata di sini, Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Bab yang menjelaskan tentang rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu jumlahnya ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi secara lisan dan secara hati. Lisannya bilang asyhadu, aku bersaksi. Hatinya juga membenarkan apa yang dia katakan. Syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat, bersaksi an la ilaha, bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma mulutnya saja, tetapi hatinya juga membenarkan apa yang dikatakan oleh mulutnya tersebut. Bukan cuma bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, tapi juga bersyahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bersaksi baik secara lisan maupun secara hati. Itu rukun Islam yang pertama. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah selain Allah. Yang kedua, wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, bayar zakat. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, bayar zakat. Bukan sedekah, bukan infak, tapi zakat. Begitu juga yang selanjutnya, rukun Islam yang keempat, wa shaumu ramadhana, dan puasa Ramadan. Yang selanjutnya apa? Rukun Islam yang selanjutnya yaitu wa hajjul baiti, dan haji ke tanah Mekah. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk melakukannya. Semuanya itu kalian lihat kitab kalian selanjutnya apa? Ma'al ikhlasi. Rukun Islam itu dilakukan dengan ikhlas, menerima perintah itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keberatan, tapi karena ikhlas. Semua itu sudah merupakan tuntutan dari Allah kepada hambanya. Ingat apa kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Ibnu Muhammad Al-Haddad. Beliau berkata dalam salah satu syairnya, fa du'ai wa betihali, doaku, wa betihali, dan munajatku, syahidun li, hanya untuk saksiku saja, biftiqari, bahwasanya aku ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh salat kita, Allah tidak butuh zakat kita, Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh haji kita. Yang Allah ajarkan kepada kita hanya diajarkan untuk tahu diri. Itu fungsinya kalian mondok. Kalian diajarkan untuk berterima kasih, berbalas budi kepada orang yang bisa kalian lihat, kepada kiai, kepada ustaz, kepada pengurus. Kenapa? Karena kalian kalau sudah terbiasa untuk berterima kasih, berbalas budi kepada orang yang bisa kalian lihat, kepada hal yang tak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala juga bisa. Sebenarnya Allah itu bukan tidak nampak, Allah jelas di depan mata kita. Cuman kita saja yang masih buta. Itu fungsi kita mendirikan rukun-rukun Islam ini. Kita tidak haji, kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita tidak zakat, kita tidak syahadat. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap Tuhan. Tapi kita, apa bedanya kita dengan Fir'aun? Kalian diajarkan di pondok untuk berbalas budi kepada Tuhan kalian yang sudah memberikan kalian nikmat semua ini. Semua rukun Islam ini harus dilakukan dengan ikhlas. Wat tasdiqi, di situ apa kata beliau? Wat tasdiqi, dan benar kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, memang benar Engkau perintahkan untuk kami. Kemudian beliau bilang apa selanjutnya? Faman lam yakun mukhlisan, barang siapa yang tidak mendirikan rukun Islam ini secara ikhlas, faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun, maka dia merupakan golongan dari orang-orang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi, barang siapa yang tidak mempercayai, barang siapa yang tidak membenarkan rukun-rukun Islam ini dengan hatinya, fahuwa kafirun, maka dia itu kafir. Percuma dia sholat tapi hatinya menolak untuk sholat, maka dia itu kafir. Tapi jangan jadikan ini untuk mengkafirkan saudara-saudara kita. Jangan gampang menyalahkan,
Jangan gampang merendahkan, karena fikih ini bukan untuk menghakimi orang lain. Fikih untuk menghakimi diri kita sendiri. Apakah kita sudah menunaikan sholat dengan baik dan benar? Apakah kita sudah menunaikan zakat dengan baik dan benar? Apakah kita sudah puasa dengan baik dan benar? Apakah kita sudah mampu haji apa belum? Kita bertanya. Bukan kita mengurusi orang-orang yang belum sholat, orang-orang yang belum puasa. Woi, kau tidak puasa, kafir. Woi, kau tidak sholat, kafir. Woi, kau tidak haji, kafir. Bukan seperti itu. Ini untuk fikih, untuk menghukumi diri kita sendiri, bukan untuk menghukumi orang lain. Mereka masih belum sholat dan lain sebagainya karena ketidaktahuan mereka. Kalian bimbing, kalian ajak diri kalian sendiri untuk memperbaiki orang-orang di sekitar kalian.